Dari pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa dokumen kepelabuhanan dan pengangkutan memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung kegiatan pelayaran dan logistik. Bagaimana sebuah barang dari luar negeri bisa sampai ke tangan kita? Mulai dari makanan impor, barang elektronik, hingga pakaian yang kita gunakan sehari-hari. Semua barang tersebut harus melalui perjalanan yang panjang sebelum akhirnya diterima oleh konsumen. Dalam prosesnya, barang akan melewati berbagai tahapan, mulai dari pengangkutan tempat asal, proses administrasi di pelabuhan, kegiatan bongkar muat, hingga distribusi ke tujuan akhir. Seluruh kegiatan tersebut tidak hanya melibatkan kapal, pelabuhan, kontainer, dan alat transportasi lainnya, tetapi juga didukung oleh berbagai dokumen penting yang mengatur setiap proses pengiriman. Dokumen-dokumen tersebut berfungsi sebagai bukti administrasi, alat pengawasan, serta jaminan bahwa proses pengangkutan barang dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Tanpa dokumen yang lengkap dan benar, pengiriman barang dapat mengalami keterlambatan, penahanan di pelabuhan, bahkan menimbulkan kerugian bagi berbagai pihak yang terlibat. Oleh karena itu, dokumen kepelabuhan dan dokumen pengangkutan memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kelancaran distribusi barang. Lalu, apa saja dokumen yang digunakan dalam kegiatan kepelabuhan dan pengangkutan? Mengapa dokumen tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem logistik dan perdagangan internasional? Mari kita pelajari bersama pada video pembelajaran ini. Halo teman-teman, apakah kalian pernah berpikir bagaimana sebuah kapal dapat masuk ke pelabuhan, melakukan bongkar muat barang, serta berlayar kembali dengan aman dan legal? Di balik setiap kegiatan tersebut, terdapat berbagai dokumen yang harus diurus oleh perusahaan pelayaran, agen kapal, otoritas pelabuhan, bea cukai, dan juga instansi terkait lainnya. Dokumen kepelabuhanan dan pengangkutan memiliki peran penting dalam menjamin kelancaran arus barang, keselamatan pelayaran, serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Pada video ini, kita akan mempelajari perjalanan dokumen kapal dan barang mulai dari kedatangan kapal hingga keberangkatannya dari pelabuhan. Tahap pertama adalah kedatangan kapal atau bisa disebut dengan clearance. Sebelum kapal tiba di pelabuhan, pihak agen wajib mengajukan berbagai dokumen. Di antara lainnya adalah Letter of Appointment, Ship Particular, Crew List, Port Clearance, and then Cargo Manifest. Dokumen-dokumen tersebut digunakan untuk memverifikasi identitas kapal, awak kapal, dan muatan yang dibawa. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan oleh syekh bandar dan instansi yang terkait, kapal diperoleh untuk memasuki kawasan pelabuhan. Setelah kapal sandar, kegiatan bongkar muat dapat dilakukan. Dalam proses ini juga terdapat beberapa dokumen yang harus disiapkan, salah satunya yaitu dokumen Cargo Manifest. Dokumen Cargo Manifest yang berisi tentang rincian seluruh barang yang akan diangkut ke kapal. Dan selanjutnya juga ada dokumen Bill of Lading atau dokumen VL yang berfungsi sebagai bukti pengangkutan barang sekaligus bukti kepemilikan barang. Dan juga ada selanjutnya dokumen Delivery Order atau dokumen DO yang digunakan sebagai surat perintah penyerahan barang kepada penerima. Dokumen-dokumen tersebut memastikan bahwa barang yang dibongkar sesuai dengan data yang tercatat dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada barang impor maupun ekspor, proses kepabeanan merupakan tahapan yang sangat penting. Instansi bea cukai melakukan pemeriksaan terhadap dokumen dan muatan untuk memastikan kepatuhan regulasi terhadap peraturan
perdagangan internasional. Dokumen yang biasanya digunakan antara lain ada pemberitahuan impor barang atau PIB, pemberitahuan ekspor barang atau PEB, invoice, dan packing list. Selain itu, barang tertentu juga memerlukan pemeriksaan dari instansi karantina untuk mencegah penyebaran hama, penyakit, dan organisme berbahaya. Apabila seluruh persyaratan telah dipenuhi, barang dapat melanjutkan kegiatan distribusi selanjutnya. Setelah proses bongkar muat selesai, barang akan didistribusikan menuju tujuan berikutnya. Di dalam kegiatan pengangkutan terdapat beberapa dokumen penting yang akan digunakan. Yang pertama, surat jalan adalah menjadi bukti perjalanan barang. Dan kemudian terdapat delivery order atau yang disebut DO yang menjadi dasar penyerahan barang kepada penerima. Selain itu terdapat invoice atau manufaktur yang berisi tentang rincian perdagangan. Dokumen-dokumen tersebut membantu memastikan bahwa barang sampai kepada pihak yang tepat sesuai dengan tujuan pengiriman. Dokumen keberangkatan kapal. Sebelum kapal meninggalkan pelabuhan, agen harus mengurus dokumen clears out atau izin keberangkatan kapal. Beberapa dokumen yang diperlukan antara lain yang pertama yaitu tulisan baru, yang kedua kargo manifest keberangkatan, yang ketiga bukti pembayaran jasa pelabuhan, yang keempat port clearance. Setelah seluruh kewajiban administrasi dipenuhi, Syah Bandar akan menerbitkan dokumen yaitu SPB, Surat Persetujuan Berlayar. SPB merupakan dokumen yang sangat penting karena menjadi bukti bahwa kapal telah memenuhi persyaratan keselamatan, keamanan, administrasi untuk berlayar. Tanpa SPB, kapal tidak bisa meninggalkan pelabuhan. Dari pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa dokumen kepelabuhanan dan pengangkutan memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung kegiatan pelayaran dan logistik. Mulai dari dokumen keberangkatan kapal, dokumen kepabeanan, dokumen bongkar muat, dan dokumen keberangkatan kapal, semuanya saling berkaitan dalam satu rangkaian proses yang terintegrasi. Ketepatan dan kelengkapan dokumen tidak hanya mempercepat pelayanan di pelabuhan, tetapi juga menjamin keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum yang berlaku. Semoga video ini dapat menambah wawasan kita bahwa pentingnya memahami dokumen kepelabuhanan dan pengangkutan dalam dunia maritim. Tidak semua barang yang dikirim melalui pelabuhan memiliki karakteristik yang sama. Oleh karena itu, setiap jenis muatan memerlukan penanganan yang berbeda agar proses pengangkutan berlangsung aman dan efisien. Salah satu jenis muatan yang paling sering dijumpai adalah general cargo atau muatan umum. Jenis barang ini meliputi berbagai produk seperti mesin, peralatan rumah tangga, bahan bangunan, kendaraan, maupun barang hasil industri lainnya. Selain itu terdapat kontainer kargo, yaitu barang yang dikemas di dalam peti kemas atau kontainer. Penggunaan kontainer membuat proses bongkar muat menjadi lebih cepat karena barang telah tersusun rapi dan terlindungi selama perjalanan. Ada pula bulk cargo atau muatan curah. Muatan ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu curah kering seperti gandum, semen, batu bara, dan biji mineral, serta curah cair seperti minyak mentah, bahan bakar, minyak sawit, dan bahan kimia cair. Jenis berikutnya adalah liquid cargo yang diangkut menggunakan kapal tanker dengan tangki khusus agar tidak terjadi kebocoran selama pelayaran. Sementara itu, untuk barang-barang yang mudah rusak seperti ikan, daging, buah, maupun produk farmasi digunakan refrigerated cargo atau kontainer berpendingin. Suhu di dalam kontainer dijaga agar kualitas barang tetap terpelihara hingga sampai di tujuan. Terdapat pula dangerous goods atau barang berbahaya yang memerlukan perlakuan khusus. Contohnya adalah bahan peledak, gas bertekanan, cairan mudah terbakar, zat beracun, maupun bahan korosif. Untuk jenis muatan seperti ini, setiap dokumen harus memuat informasi secara lengkap agar petugas pelabuhan mengetahui prosedur penanganan yang sesuai. Melalui pengelompokan tersebut, kegiatan pengangkutan barang dapat dilakukan dengan lebih aman, efisien, serta meminimalkan risiko kerusakan maupun kecelakaan selama proses distribusi. Sebelum sebuah kapal dapat melakukan bongkar muat di pelabuhan, terdapat serangkaian tahapan yang harus dilalui sesuai dengan prosedur operasional. Tahap pertama adalah pemberitahuan kedatangan kapal oleh agen pelayaran kepada pihak pelabuhan.
Informasi tersebut meliputi identitas kapal, jadwal kedatangan, jumlah awak kapal, serta jenis muatan yang dibawa. Setelah kapal memasuki wilayah pelabuhan, petugas pandu akan membantu mengarahkan kapal menuju dermaga yang telah ditentukan. Proses ini bertujuan agar kapal dapat bersandar dengan aman tanpa mengganggu aktivitas kapal lainnya. Sesudah kapal berhasil bersandar, dilakukan pemeriksaan terhadap berbagai dokumen yang berkaitan dengan kapal maupun muatan. Petugas memastikan seluruh dokumen telah sesuai dengan ketentuan sebelum memberikan izin untuk memulai kegiatan bongkar muat. Selanjutnya, operator terminal menyiapkan peralatan seperti kontainer kren, reach stacker, forklift, maupun truk pengangkut untuk memindahkan barang dari kapal ke area penumpukan. Selama proses berlangsung, setiap kontainer dicocokkan dengan data yang terdapat pada kargo manifest agar tidak terjadi kesalahan penempatan maupun kehilangan barang. Apabila seluruh proses telah selesai, petugas kembali melakukan pemeriksaan akhir untuk memastikan tidak ada barang yang tertinggal di kapal maupun di dermaga. Setelah seluruh administrasi diselesaikan, kapal memperoleh izin meninggalkan pelabuhan dan melanjutkan perjalanan menuju pelabuhan berikutnya. Seluruh tahapan tersebut menunjukkan bahwa kegiatan operasional pelabuhan memerlukan koordinasi yang baik antara berbagai pihak agar distribusi barang dapat berlangsung secara aman, cepat, dan tepat waktu. Meskipun kegiatan kepelabuhanan telah didukung oleh teknologi modern, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi. Salah satu tantangan utama adalah tingginya volume barang yang masuk dan keluar pelabuhan setiap hari. Apabila pengaturan jadwal kapal tidak dilakukan dengan baik, antrean kapal dapat terjadi dan mengakibatkan keterlambatan distribusi. Faktor cuaca juga menjadi salah satu penyebab terganggunya aktivitas pelabuhan. Gelombang tinggi, angin kencang, maupun hujan lebat dapat mempengaruhi keselamatan proses bongkar muat sehingga kegiatan harus dihentikan sementara. Selain itu, kerusakan alat bongkar muat seperti kren atau alat angkut lainnya juga dapat menghambat operasional pelabuhan. Tantangan berikutnya adalah kesalahan administrasi, seperti data kargo manifest yang tidak sesuai, kesalahan penulisan nomor kontainer, maupun dokumen yang belum lengkap. Kesalahan administrasi seringkali menyebabkan pemeriksaan ulang sehingga waktu pelayanan kapal menjadi lebih lama. Keamanan barang juga menjadi perhatian penting. Pelabuhan harus memiliki sistem pengawasan yang baik untuk mencegah kehilangan barang, penyelundupan, maupun tindakan kriminal lainnya. Di sisi lain, perkembangan perdagangan internasional menyebabkan jumlah arus logistik terus meningkat dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, pelabuhan dituntut untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan melalui pengembangan infrastruktur, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi informasi. Dengan menghadapi berbagai tantangan tersebut secara tepat, pelabuhan dapat menjalankan fungsinya sebagai pusat distribusi barang yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan perdagangan nasional maupun internasional. Selain kelengkapan dokumen dan kelancaran proses distribusi barang, aspek keselamatan kerja juga menjadi hal yang sangat penting dalam kegiatan operasional pelabuhan. Area pelabuhan merupakan lingkungan kerja dengan tingkat aktivitas yang tinggi. Setiap hari terdapat kapal yang bersandar, alat berat yang beroperasi, kendaraan pengangkut yang keluar masuk, serta proses bongkar muat yang berlangsung secara bersamaan. Oleh karena itu, seluruh pekerja diwajibkan mematuhi prosedur keselamatan kerja yang telah ditetapkan. Petugas di lapangan harus menggunakan alat pelindung diri atau APD, seperti helm keselamatan, rompi reflektif, sepatu keselamatan, serta perlengkapan lain yang sesuai dengan jenis pekerjaannya. Penggunaan APD bertujuan untuk mengurangi risiko cedera akibat aktivitas bongkar muat maupun pergerakan alat berat di area pelabuhan. Selain itu, operator kren, forklift, dan berbagai peralatan bongkar muat lainnya harus memiliki kompetensi serta sertifikasi yang sesuai agar mampu mengoperasikan peralatan secara aman dan benar. Di sisi lain, setiap kegiatan pemindahan barang harus mengikuti prosedur operasional standar atau SOP. Barang yang memiliki ukuran besar, berat, maupun termasuk kategori barang berbahaya memerlukan penanganan khusus agar tidak membahayakan pekerja maupun lingkungan sekitar. Seluruh pihak yang terlibat juga harus menjaga komunikasi yang baik selama proses operasional berlangsung. Koordinasi yang efektif dapat membantu mencegah kesalahan kerja dan mempercepat penanganan apabila terjadi keadaan darurat. Dengan menerapkan budaya keselamatan kerja, kegiatan operasional pelabuhan dapat berlangsung dengan lebih aman, efisien, serta memberikan perlindungan bagi seluruh pekerja maupun pengguna jasa pelabuhan.